Heyo Komika, welcome to PPK Bacerita. Enjoy the podcast. Heyo guys, kembali lagi dengan kami di PPK Bacerita bersama saya Julio Joso Mangari dan teman saya. Vika Makatengkeng. Kami akan berbicara sedikit tentang seni berhenti. Apa itu seni berhenti? Nanti kita akan bicarakan sama-sama bersama narasumber kita yang pada hari ini yaitu Kak Theo. Kak Theo bisa memperkenalkan diri. Halo guys, dengan Theo di sini. Oke, Kak Theo ini sebagai staf siswa ya saat ini. Seni berhenti. Berhenti dari apa ini? Kan banyak tuh seni berhenti dari kegiatan aktivitas sehari-hari ataupun apa. Tapi yang akan dibahas saat ini itu seni berhenti, bukan berhenti untuk saat teduh, tapi kenapa kita bisa berhenti untuk bersaat teduh? Sedikit cerita, kalau dari saya sendiri, waktu awal-awal waktu masih saya siswa, untuk perlu diketahui sedikit, saya sekarang sebagai alumni yang lulus pada tahun 2018 lalu, bukan lulus SMA tapi lulus dari S1, sarjana psikologi di UKIT. Untuk saat itu sendiri, jujur sedikit berat dilalui ketika awal-awal karena ini selain menuntut saya secara pribadi untuk bangun pagi, ya karena saya memang bukan orang yang sering bangun pagi ataupun sulit bangun pagi, itu sangat menguras dalam hal tenaga, terlebih waktu, karena saya berpikir bisa dipakai untuk beristirahat lagi. Itu untuk pertama ketika saya mengenal tentang saat teduh. Itu di sekitar saya kelas 2 SMA. Nah, itu juga menjadi pemicu saya untuk sering bolong ataupun berhenti dari saat teduh itu sendiri. Mungkin kalau dari Ben bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri, kalau untuk saat teduh, itu waktu kelas 3 SMA, kalau nggak salah itu waktu mulai KTB, dan di situ baru belajar bagaimana saat teduh. Di situ mungkin masih bolong-bolong, masih 1 minggu mungkin, ya 2-3 kali lah paling tinggi. Tapi ya lama-lama sudah bisa mengatur waktu untuk bisa bersatu dengan rutin. Nah, cuma kembali lagi masalah waktunya, karena satu itu harus pagi-pagi, dan saya sendiri yang mungkin susah untuk bangun pagi. Jadi karena waktu itu juga kuliahnya pagi juga, jadi seringkali bolong atau tidak melakukan saat teduh karena waktu bangun itu mepet dengan waktu jam kuliah. Jadi setelah bangun itu langsung mandi, persiapan langsung pergi kuliah. Tapi sekarang mengganti jam saat teduhnya, mengganti waktu saat teduh dengan dari pagi pindah ke malam. Jadi sebelum tidur saat teduh. Seperti itu sih dari saya sendiri. Oke, terima kasih Ben. Jadi ternyata ada tantangan sendiri-sendiri Kang, beda-beda di pergumulan untuk saat teduh ini. Jadi seni berhenti ini pun sangat mencakup luas sebenarnya di saat teduh sendiri. Entahkah itu orang berhenti karena bolong-bolong ataupun orang berhenti dari kebisingan orang masing-masing untuk melakukan saat teduh itu sendiri. Nah, untuk lebih dalam lagi orang mau bercerita tentang saat teduh ini, mungkin orang bisa dengar langsung dari Kak Theo, yang mungkin ya pastilah lebih banyak pengalaman karena mungkin dari segi umur juga sudah beda jauh, jadi bisa Kak Theo untuk menjelaskan tentang saat teduh. Wah, ini kalau bilang umur nih, jadi gimana gitu. Yang jelas karena Kak lebih lama ya, lebih tua begitu, berarti bisa jadi Kak lebih banyak bolongnya ya. Ya dulu waktu kuliah juga pernah Kak tidak sate 1 bulan malah. Gitu. Ya itu karena ada masalah
kerohanian lagi rendah gitu ya, memang tidak mau. Tapi memang saat teduh itu tetap adalah sebuah disiplin, dan yang namanya disiplin akan selalu membutuhkan energi, akan selalu kita berusaha untuk itu, ya. Sampai sekarang pun Kak tetap harus mengatur di tengah-tengah ritme itu untuk tetap punya waktu untuk bersaat teduh. Ya, tadi dibilang seni berhenti, ya memang itu masuk di dalam ritme hidup dari anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bahwa masa-masa hidupnya ya di tengah pekerjaan, di tengah aktivitas dia punya waktu untuk bisa bersama-sama dengan Bapa di tengah-tengah rutinitas. Ya, memang sebagian besar orang akan lebih di saat teduh di pagi hari karena mengawali seluruh aktivitas. Tapi kalau seperti band memang tidak mungkin bersaat teduh di pagi hari, ya malam hari juga nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Oke Kak. Jadi yang seperti tadi Kak Theo jelaskan kan, saat teduh itu, bahkan dari pengalaman Kak Theo juga tadi yang pernah bolong selama 1 bulan. Kalau saya sendiri sih bolong, saya tidak terlalu banyak hitung, tapi pasti banyak bolongnya. Dan untuk saat teduh ini sendiri itu sebenarnya seberapa penting Kak dalam terompe kehidupan, terlebih terompe kehidupan kerohanian, terrelasi dengan Tuhan? Iya, sebenarnya mengatur ritme hidup itu penting untuk seluruh aspek. Ya, tubuh kita butuh untuk berhenti, secara mental kita juga butuh untuk berhenti, ya, supaya punya waktu untuk refresh, punya waktu untuk penyegaran, ya. Tetapi rohani kita juga perlu, begitu. Itu memang satu kebutuhan, dan saya pikir bukan hanya dalam kekristenan begitu ya, bahkan di agama-agama lain juga ataupun secara sekuler, orang tetap melihat pentingnya ritme berhenti. Dan bersyukur kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus memberi contoh betapa pentingnya saat teduh itu bagi kerohanian kita. Ya, kenapa? Karena disitulah sebenarnya letak kekuatan kita, begitu. Ya, letak kekuatan kita adalah pada kerohanian. Ya, tubuh bisa capek, begitu ya. Teman-teman pasti punya pengalaman itu. Biar sudah capek, tapi kalau hati masih mau gitu kan, masih punya semangat, begitu, ya bisa terlampaui begitu. Tapi kalau mentalnya sudah nggak mau, nah kayak dengan ini, apalagi kalau kehidupan rohani tidak mau lagi, udah mandek begitu ya, pasti akan berantakan, baik jasmani maupun juga mental. Jadi saat teduh itu sendiri adalah waktu yang sangat berharga bagi kita, karena kita berelasi dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan rohani, yang memberikan kita pimpinan, yang memberikan kita penguatan, dan terlebih ya yang memberikan hidup itu ya kepada kita. Jadi seberapa penting saat teduh bisa kita lihat di dalam kehidupan Yesus. Ya, itu teladan kita. Sekalipun juga di kayak Raja Daud, ya kalau kita baca di dalam Mazmurnya juga, dia memiliki waktu untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga nabi-nabi ya, Daniel juga punya waktu bersama dengan Tuhan
yang memang dipelihara ya secara tetap menjadi ritme di dalam kehidupan mereka. Gitu, Jul. Oke, jadi memang sangat penting dalam kehidupan orang Kak. Terlebih bagaimana orang menjalani relasi dengan Tuhan itu sendiri dalam saat teduh ini. Mungkin dari Ben ada yang ingin Ben tanyakan juga. Nah, dari kita Kak, tips-tips apa yang pas begitu untuk bisa saat teduh, untuk bisa menikmati saat teduh begitu? Tidak bisa dipungkiri ada saat-saat di mana saat teduh itu bisa menjadi hambar, ya. Ada saat-saat di mana kita merasa kering begitu. Tetapi yang terutama sebenarnya sekalipun memang ada trik-triknya begitu ya. Ada yang kalau misalnya sudah kurang bersemangat begitu ya, mengubah metodenya. Kalau tidak membaca Alkitab, berarti dia mendengarkan Alkitab audio begitu. Atau bisa juga rubah tempat, ya. Kalau biasanya di ruang kerja, kalau misalnya terganggu, pergi. Ada yang bisa juga jalan-jalan begitu ya, jalan pagi sambil menikmati alam. Nah di situ kita memiliki waktu saat teduh dengan Tuhan. Nah itu macam-macam bisa siasati, bisa kita coba. Ada juga yang mengganti bahan saat teduh. Ada juga yang bisa memulainya dengan kalau kita sekarang kan ada smartphone, ya, ada biasanya santapan harian. Sekarang dulu pakai saat teduh begitu, ya, mengganti bahan saat teduh. Tetapi yang terutama adalah persoalan hati, yaitu apakah kita bergantung atau merasa membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya, dan apakah kita mau menjadikan Dia sebagai prioritas utama? Dan yang pertama sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, itu dulu persoalan hati sebenarnya terutama. Nah, yang berikutnya adalah ngatur kedisiplinan dari orang untuk bisa bersaat teduh. Nah itu yang tadi Kak bilang metodenya bisa macam-macam gitu ya. Tapi bisa juga dalam komunitas orang kalau memang sulit begitu ya, lagi dalam kondisi drop gitu kerohanian kita perlu share kepada teman supaya kita bisa sate bareng, atau misal ada orang yang mengingatkan kita untuk bisa saat teduh, ya begitu. Kalau kalian sudah bosan, apa yang dilakukan? Oke, thank you Kak. Kalau kita sih waktu bosan lalu, mungkin kebanyakan DP bosan tuh, karena tapi orang memang gampang sekali bosan. Yang kita lakukan sih yang pertama kita coba yang audio, yang via audio itu. Kan kita pakai Our Daily Bread Ministry, yang lewat email dikirim. Kita sempat coba pakai audio, itu ketiduran. Mungkin karena terlalu sayup atau terlalu syahdu begitu, jadi kita tertidur jadi. Terus kita sempat coba juga ganti jam. Ternyata kalau pagi lebih cocok kayaknya daripada malam, karena kita sempat coba malam. Ternyata di kita di daerah tempat tinggal itu kalau malam berisik sekali, jadi sangat terganggu. Lebih baik pagi karena pagi lebih tenang begitu. Nah, bagaimana kita bisa kayak menekan harus pagi? Kita rubah sih tapi pola hidup sebenarnya. Kita yang malas bangun pagi, kita bikin jadi kayak rajin bangun pagi. Dengan kita rajin bangun pagi, otomatis kita tidak akan mengantuk pagi-pagi. Jadi karena so terbiasa bangun pagi, sekitar lebih dari seminggu sih kita
terbiasakan pola bangun pagi. Ya, mungkin pertama pakai alarm. Tiba-tiba seterusnya kita yang lebih dulu bangun dari alarm. Jadi pas kita bangun, kita mati alarm bukan karena alarm berbunyi, tapi memang karena kita bangun lebih dulu dari alarm. Nah, dengan cara begitu kita jadi kayak, ternyata kita bisa bangun pagi dan bahkan bisa menikmati saat teduh tanpa kayak mengantuk tadi. Kita persoalan pertama sih, ya itu mengantuk itu sendiri, dan terus kita juga sempat jenuh, kayak terus menerus ada bosan lah pasti. Jenuh. Bagaimana untuk bisa kembali? Ya kita merenungi kembali Kak, tentang ya kembali lagi seberapa penting saat teduh itu dalam orang kehidupan, terlebih kehidupan rohani. Jadi ketika kita hendak saat teduh, di saat jenuh itu ya mungkin kita rasa kayak pertama ya biasa-biasa. Setelah lebih dari 2 kali kayak kok kita merasa ada yang kurang ini. Cari-cari jawaban ternyata kayak kalau kurang saat teduh kayak ada sesuatu yang kurang, tapi di dalam kondisi yang jenuh itu dia jadi ada struggle sendiri juga untuk melewati itu Kak. Jadi walaupun dalam kondisi jenuh kita dalam tanda kutip sih sedikit memaksakan untuk saat teduh, tapi sedikit ini ternyata sangat berdampak. Jadi meskipun sedikit memaksakan itu sangat berdampak memang dalam kehidupan rohani, terlebih untuk dalam seni berhenti ini, dalam tanda kutip, dalam kasusnya ini untuk saat teduh, yaitu menjadikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sih Kak. Oke. Ben, gimana Ben? Kalau dari kita sendiri sih, mengatasi kejenuhan itu atau kebosanan itu paling mungkin cara-caranya mungkin yang kalau dari kita biasa itu ya doa, baca Alkitab, renungan. Mungkin kalau dari kita mungkin lebih tambah dengan dengar atau menyanyi lagu rohani dulu, baru masuk ke renungannya. Begitu sih Kak, kalau dari kita tuh mungkin ganti suasana, kan kita bosan juga sih kalau misalnya cuma di rumah atau di kamar. Jadi kalau sempat beberapa kali bangun pagi itu biasa di depan rumah. Jadi udara sejuk itu kan lebih kalau misalnya pagi-pagi saat terus sama itu lebih enak, lebih nyaman. Nah, apalagi di pemandangan depan rumah, hirup udara sejuk juga itu merasa lebih fresh begitu, lebih enak untuk saat teduh. Itu sih kalau dari. Iya. Ya sebenarnya karena saat teduh itu adalah intinya kan relasi orang dengan Tuhan. Ya sama kalau Jul kan kalau tidak terima kabar dari kekasihnya kan merasa ada yang kurang begitu toh. Nah, sebenarnya kita merasa kurang itu bukan karena itu sudah jadi habit, ya. Sudah jadi kebiasaan, jadi kalau tidak rasa yang kurang, bukan. Tapi kita merasa kurang karena kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak mendengar Dia menyapa. Karena ini sebenarnya saat itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan sebenarnya. Jadi intinya kembali kepada apakah kita merindukan Tuhan atau mengakui Dia, seberapa penting Tuhan di dalam kehidupan kita akan mempengaruhi saat itu kita juga. Nah gitu. Nah, mungkin juga bisa bagikan bagaimana menghindari rintangan-rintangan saat itu bagi milenial sekarang ini ya, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang pakai smartphone, ya. Smartphone itu bisa jadi sangat membantu, bisa juga jadi penghalang di saat teduh. Karena kalau sudah pegang smartphone, bisa jadi yang kita lihat bukan aplikasi Alkitab, yang kita lihat dulu WA, Facebook, begitu toh. Sebelum buka Alkitab begitu. Sebelum pegang HP suci kita begitu kan. Nah, perlu memang membuat tekad
bahwa yang kita lihat pertama kali adalah Alkitab. Ya, Kak pernah mengalami itu juga. Ya, kadang-kadang juga begitu. Langsung ingat lagi, Tuhan ini mau saat itu kok pegang-pegang ini, lihat-lihat berita atau apa. Ya, jadi melatih supaya yang pertama kali itu adalah Alkitab. Jadi kalau punya Alkitab fisik jauh lebih disarankan pakailah Alkitab fisik. Jadi supaya kita bisa memusatkan pikiran di situ dan tidak terganggu oleh fitur-fitur lain di gadget, ya, notifikasi dan sebagainya. Ya, nanti tinggal kita lihat renungannya ya di HP begitu, tapi bacaannya kita bisa baca. Ya, kemudian mencatat, ya penting mencatat saat teduh atau mencatat ayat. Nah, kalau di smartphone bisa saja kita copy paste ya ayat untuk atau renungan kita untuk dijadikan status, atau ada juga program Alkitab YouVersion yang ayatnya bisa kita taruh gambar. Itu sebagai pengingat, ya, menolong kita untuk mengingat dan sekaligus juga menolong kita untuk berbagi kepada orang lain. Ini juga salah satu untuk bisa memperkaya, karena ada masa di mana orang itu seperti cuma scan begitu toh, renungan kita orang cuma scan begitu, sudah selesai, ya. Nggak ngomong lagi dengan Tuhan gitu, yang penting sudah dengar, ya toh. Padahal penting untuk bercerita dengan Tuhan. Nanti sebentar malam, saat teduh pagi tadi lupa kita, ya. Bahwa sebenarnya ya itu seperti yang terang makan pagi ini, ya, yang terang baca pagi ini, malamnya juga kita renungkan, ya, kita ingat lagi, ya. Nah, itu gunanya kita berbagi dengan orang lain, supaya ketika berbagi berarti kita diingatkan lagi. Dan ketika teman kita menanggapi, berarti kembali lagi kita lihat lagi, kembali lagi kita ingat. Yaitu beberapa tips memakai gadget atau memanfaatkan gadget kita supaya saat teduh kita bisa kita nikmati, tapi juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Gitu, bro. Oke, banyak sekali yang tadi Kak Theo bagikan tentang saat teduh. Memang dapat lihat sekali sumber pengalaman. Jadi salah undang tuh orang ini sebetulnya sharing ke Kak Theo untuk jadi narasumber di podcast kali ini. Jadi itu yang tadi beberapa hal yang dibagikan sama Kak Theo dari seni berhenti. Seni berhenti bukan untuk berhenti saat teduh, tapi berhenti untuk menyediakan waktu, memberikan waktu atau mengkhususkan waktu bersama Tuhan sebelum orang menjalani hari ataupun ketika orang sebelum tidur. Dan itu kan ada orang yang saat teduh pagi, ada yang orang saat teduh malam. Jadi itulah seni lagi, seni yang bersekutu dengan Tuhan lewat saat teduh. Kak, tamu tanya yang terakhir sebelum orang tutup podcast ini. Kembali lagi ke yang orang kayak malas tadi, malas saat teduh. Ketika orang telah mencoba banyak tips-tips tadi, tapi tidak berhasil, itu apa yang harus orang lakukan, Kak? Ketika orang so melakukan, bahkan ketika orang so sharing ke teman-teman, tapi ketika teman-teman pun so memberi masukan, tapi ketika orang menjalani itu, tapi masih tetap ada kayak kok enggak bisa. Itu bagaimana, Kak? Ya, cuma ada satu, bertobat. Ya, karena saat teduh adalah relasi orang dengan Tuhan, relasi dengan kekasih orang, kekasih hidup,
dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Raja di atas segala raja, dengan junjungan kita, maka kan kita berelasi dengan Allah kita ya, dengan Tuhan kita yang mengasihi kita, yang juga merindukan kita. Jadi kalau kemudian ada yang merasa kemudian sulit, berarti ada sesuatu yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Mungkin itu dosa, ya. Atau mungkin kita lagi terlibat konflik dengan orang lain, ya. Bisa juga mempengaruhi itu. Kita perlu memeriksa diri, perlu berefleksi dan menemukan, ya. Bisa jadi juga memang iblis sedang mengganggu, ya, menghalangi orang, ya. Perlu temukan penyebabnya. Perlu untuk secara serius memeriksa kembali. Nah, disinilah pentingnya pengakuan kita kepada Tuhan, begitu. Nah, tapi jaminan Tuhan kan karena Roh Kudus ada untuk mengingatkan orang. Ya, kalau Roh Kudus sudah tidak berbicara, orang bisa anggap sepele. Ya, tidak saat teduh juga tidak masalah, begitu. Tapi kalau kita tidak saat teduh, yang rugi kita sendiri juga sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi menerima pimpinan, tidak lagi menerima teguran, ya, tidak lagi peka terhadap suara Tuhan, bahkan terhadap tindakan-tindakan orang sendiri. Orang sudah tidak bisa lagi berefleksi, ya, karena kepekaannya sudah tidak ada, begitu. Karena sudah tidak dilatih lagi, ya, telinga rohani kita ini udah tidak dengar suara Roh Kudus melalui Alkitab, ya, dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kemudian setelah semua yang orang lakukan itu terang belum juga, ya, bisa bersaat teduh, begitu, ya, cuma satu, ya. Mari kita periksa apakah ada penghalang, ya, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau itu dosa, mari kita minta ampun pada Tuhan. Dan itulah pentingnya pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, menolong hati kita supaya lebih terbuka, lebih mengakui Tuhan. Ya, kalau tiap hari kita mengakui bahwa Dia yang berkuasa, maka berarti tiap hari kita mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Oke? Oke. Terima kasih, Kak, ya. So, kembali lagi menjelaskan di pertanyaan terakhir tadi, yang memang jawaban cuma satu itu, periksa kembali. Karena kemungkinan besar memang orang harus bertobat, karena orang bisa jadi melakukan dosa. Kan begitu kan, Kak? Ya. Okay. Nah, dosa dan kita dengan Tuhan. Oke, memang itu DP poin, orang harus bertobat. Oke, itu yang orang bagikan tentang seni berhenti, dalam hal ini saat teduh, di mana orang menikmati orang waktu dengan Tuhan secara pribadi, dan itu pun bisa menolong orang dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam relasi dengan Tuhan. Terima kasih, Kak Theo. Terima kasih juga Ben yang terima kasih. Sama-sama bicara, sama-sama sharing di podcast PPK Bacerita kali ini. See you on PPK Bacerita di pembicaraan berikutnya bersama juga dengan host yang lain. Terima kasih, guys. Bye-bye. Oke, terima kasih. Bye-bye, guys. Tuhan berkati. Tuhan berkati.